Baik, mungkin kita memang apa ya, yang namanya lidah tidak bisa kita bohongi ya. Soalnya kan nanti kalau kita misalkan, kamu baca kemarin, baca sih, suruh baca aja dia. Kalau bacanya lancar berarti memang kemarin baca. Baik, langsung aja deh. Coba kita sedikit ini ya, pahami. Tadi dari ayat 23 ya. Itu lumayan panjang memang, setengah halaman. Nah, bagi yang belum menikah, belum menikah lah. Ya udah menikah deh. Nikah lagi. Karena ada hadis Rasulullah itu adalah alimun nisa'akum surat An-Nisa wa Nur ya. Jadi ajarkan kepada wanita-wanita, atau sebenarnya tidak hanya wanita, tetapi terkait dengan masalah muamalah, terutama dalam rumah tangga, itu dua surat yang benar-benar membahas hal tersebut, mulai dari pra sampai terjadinya sampai pasca. Jadi mulai dari A sampai Z bahasanya ya. Sana kan ada panduan nikah dari A sampai Z gitu kan. Az berarti. Al-Quran juga ada dua surat, terutama yaitu surat An-Nisa, dan yang kedua adalah surat An-Nur. Nah, surat An-Nisa itu memang lebih kepada pengarahan sebelum menikah gitu ya. Jadi kalau mungkin siapa? Hendra ya bro. Hendra menguasai itu kali ya. Jadi kan kata khusus. memang penting kita ketahui. Contoh kecilnya ini di ayat 23 itu menerangkan larangan-larangan siapa saja yang tidak diperbolehkan dinikahi dari perempuan ya pastinya. Kalau laki-laki dari pihak laki-laki mau menikah ke perempuan itu siapa saja yang diharamkan gitu. Sebenarnya ada di ayat 22 itu juga sudah diawali di situ wala tunkihu ma nakaha abaukum. Kita sama sekali tidak diperbolehkan dan bahkan memang diharamkan ya. Ayat 22 itu diharamkan bagi seseorang itu menikahi seorang wanita yang sudah dinikahi oleh bapaknya. Belum tentu ibu, dia ibu sih. Cuman misalkan dengan bapak ibu yang lain gitu loh maksudnya. Apa ya? Ibu tiri ya? Itu juga nggak boleh loh ya. Pokoknya yang penting di sini kata-katanya adalah wala tankihu ma nakaha abaukum. Nggak boleh sama sekali. Lain dengan misalkan bapak menikahi mantan istri anaknya, itu diperbolehkan. Tapi kalau anak menikahi walaupun mantan itu Mantan ayah. itu nggak boleh. Bukan mantan ayah, mantan bekas, bukan mantan bekas, mantan ibu. Nah gitu, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Hah? Kalau nggak tahu Ustaz. Oh itu yang nggak tahu. Ada istilah ini, ad-dararu tutubihul maqdur ya, atau contohnya gini. Misalkan ada saudara sesusuan atau saudara kandung lah misalkan, atau saudara sesusuan yang dulu tuh pernah terjadi. Saudara sesusuan itu sebenarnya kan sama persis dengan saudara kandung kan. Misalkan dulu nyusunya di Jakarta gitu, kemudian yang satu di sini, yang satu misalkan di Cirebon gitu. Nah, kebetulan yang ini yang di sini di Jakarta ketika sudah dewasa ke Cirebon juga, tapi nggak tahu ini mana orangnya yang dulu sama sesusuan, saudara sesusuan gitu, nggak tahu. Nah itu ada ulama fikih yang mengatakan berarti itu diharamkan semua wanita seluruh Cirebon. Itu dikhawatirkan kalau pas dinikahi, oh ternyata saudara sesusuan. Gitu. Walaupun hanya gara-gara satu orang. Itu kalau sekarang kayaknya nggak mungkin. Harus ditanya dulu. Sebenarnya kesini. Nah, kemudian di ayat 23-nya itu baru dirinci lebih jelasnya adalah yang pertama hurrimat 'alaikum ummahatukum. Pertama yang diharamkan adalah ibu. Juga mungkin itu. Kecuali siapa yang cerita itu? Benar-benar. Samtriang ya? Benar nggak sih? Itu yang pertama kali diharamkan adalah ibu. Yang kedua wabanatukum, anak. Anak perempuan itu jangan dinikahi sendiri, itu untuk orang lain. Wa banatukum. Yang ketiga, wa akhawatukum. Maka jamak dari akhwat, jamak dari ukhtun itu adalah akhwat, bukan akhwat sebenarnya.
Jadi kalau kita mengatakan para akhwat, sebenarnya akhwat itu kurang tepat dalam bahasa Arab adalah akhwat. Nih buktinya. Wa akhwat itu adalah saudara. Saudara berarti bisa kakak, bisa adik perempuan. Itu nggak boleh dibuat sendiri. Berarti yang pertama tadi bu, kedua anak perempuan ya. Yang ketiga saudara, baik itu kakak maupun adik. Wa ammatukum. Ammatun itu adalah bibi dari pihak bapak. Saudara bapak ada. Saudara bapak, baik itu kakaknya mau baik ibu adiknya bapak itu nggak boleh. Itu namanya ammatun. Kemudian yang berikutnya wa khalatukum. Bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu. Jadi kalau di Arab itu dibedakan antara saudara bapak dan saudara ibu. Kalau kita kan paman aja, baik itu dari bapak atau dari ibu semuanya paman kan. Kalau di Arab enggak. Paman dilihat dulu pamannya siapa nih? Paman dari pihak bapak berarti ammun. Kalau paman dari ibu namanya khalun. Khalun panjang. Kalau khalun itu cuka artinya. Kalau khalun itu artinya paman. Bisa paman, bisa uwa ya. Khalatukum. Kemudian wa banatul akhi, anak dari saudara. Apa itu? Sepupu ya? Ponakan. Ya, ponakan. Itu nggak boleh. Nanti mentang-mentang ponakannya itu cakep juga. Banatul akhi itu artinya anak dari saudara kita laki-laki. Misalkan kita punya adik atau punya kakak lah, punya kakak kita sudah menikah, punya anak perempuan, cakep juga tuh, sedih gitu misalnya. Itu nggak boleh, dengan kita itu masih mahram. Itu banatul akhi. Kemudian wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kita punya kakak perempuan menikah, punya anak. Nah, anaknya itu namanya wa banatul ukhti. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, saudara ibu susuan atau ibu susu. Kita menyusu pada orang. Nah, itu namanya ibu susuan. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Kemudian ibu saudara perempuan sesusuan, saudara sesusuan. Misalkan ibu ini menyusu 10 orang misalkan. Nah, 10-10-nya itu namanya saudara sesusuan. Enggak boleh juga, haram. Kemudian wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum, mertua misalkan udah menikah sama anaknya. Setelah beberapa hari ibunya itu haram. Karena hakikatnya ibu, walaupun itu dalam segi nasab ibunya istri kita, itu tetap adalah ibu kita, sama, hukumnya pun sama, larang dinikahi. Kecuali nanti kalau udah diceraikan, lain lagi. Kemudian waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Tapi di sini ada syarat nanti, yaitu anak tiri. Misalkan ada orang yang menikah dengan janda dan dia sudah punya anak perempuan, dia kan menikahi ibunya kan. Nah, kemudian anaknya ini juga menjadi mahram, tapi dengan satu syarat. Syaratnya ketika menikah tadi sudah berhubungan, baru itu menjadi mahram. Tapi kalau misalkan baru menikah, misalkan menikah jam segini, kan belum ngapa-ngapain. Nah, lihat anaknya cantik juga, anak istri barunya. Nah, itu sebenarnya masih diperbolehkan karena belum berhubungan. Tapi jadi di sini ada syaratnya, menjadikan mahram anak tiri itu adalah ketika sudah berhubungan. Tapi kalau belum, boleh. Batalin ibunya lebih. Waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Jadi syaratnya adalah dakhaltum bihinna itu. Syaratnya harus berhubungan itu. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, tapi jika kalian itu belum berkumpul dengan ibunya, nah gitu, fala junaha alaikum, maka kamu nggak mengapa bagimu menikahi anaknya tadi. Nah, gitu. Muter-muter pokoknya. Itu jadi ada syaratnya khusus anak tiri. Anak tiri harus ada syaratnya, yaitu sudah berhubungan. Kalau belum ya belum. Kemudian wa halailu abnaikum, istri dari anak, menantu. Nggak boleh juga. Nanti menantunya, kamu pintar juga anak. Dapat yang cantik. Jadi nggak boleh. Tetapi di sini wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum,
Tapi anak di sini maksudnya adalah anak keturunannya, anak dia sendiri, bukan anak angkat. Kalau anak angkat nanti dia lain lagi. Anak angkat itu bukan anak asli, jadi tidak mendapatkan warisan. Di sini pun juga nggak masuk. Itu berarti orang lain nanti jatuhnya, bukan anak dia. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, dan mengumpulkan di antara dua saudara. Misalkan dia menikah sama kakaknya, dan setelah esoknya adiknya mati juga itu. Itu tidak boleh menikahi adiknya juga. Jadi diperbolehkannya gini, misalkan menikah sama kakaknya, ternyata dilihat adiknya lebih cantik gitu kan, kakaknya boleh menikahi adiknya juga dengan syarat harus diceraikan dulu kakaknya, masa idahnya habis baru boleh menikah dengan adiknya. Atau yang kedua, kakaknya misalkan meninggal gitu, nggak boleh itu adiknya juga. Sebagaimana yang sama terjadi pada Utsman bin Affan ya, dia menikahi dari Rasulullah dua-duanya, tapi kan nggak berbarengan, jadi nggak boleh dua-duanya itu. Itu diantara yang diharamkan. Bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali kalau memang sudah yang satu yang meninggal misalkan, atau yang satunya sudah diceraikan. Tapi biasanya kalau sudah diceraikan, mungkin nggak ya adiknya dimbah juga gitu. Ibunya yang marah itu yang diharamkan. Jadi selain ini maka nanti itu diperbolehkan. Pokoknya tadi ya, silakan dibaca lagi nanti. Kemudian langsung aja di ayat ini. Kalau kita bahas satu-satu nggak mungkin ini. Ayat 34. Nah, ayat 34 itu setelah kita menikah nih. Tadi kan milih nih barusan kan. Kalau yang ayat yang ke berapa? 4 ya, ayat surat An-Nisa itu 4 atau 6. Ayat yang ketiga, maaf. Ayat yang ketiga dari surat An-Nisa itu kan hanya perintah untuk menikah nih. Sedangkan ayat yang ke-22 tadi, 23 tadi itu adalah dilihat dulu dia tuh masih ada nasab atau enggak. Kalau dia itu dihalalkan atau tidak gitu kan. Nah, setelah menikah maka nanti prosesnya itu di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, kata-kata qawwamun di sini atau pemimpin itu berlaku dimanapun, baik itu sholat, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam masyarakat, walaupun bahkan sampai ke negara. Itu di sini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita usnidal amru laisa fi ahlihi fantadhiri sa'ah, kata Rasulullah. Jika kita meletakkan sesuatu bukan kepada yang ahlinya, maka tinggal tunggu hari kiamat tiba itu. Berarti kalau di Al-Quran itu kan dikatakan ar-rijal, laki-laki itu adalah menjadi pemimpin. Apa jadinya kalau nanti yang memimpin perempuan? Itu maksudnya. Jadi di kita kalau di kampung sih mungkin ya. Sebenarnya gini, kenapa menjadi qawamun atau menjadi pemimpin itu sebenarnya di sini ada alasannya, yaitu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu yang pertama. Yang kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan? Karena Allah melebihkan kepada laki-laki dibanding perempuan tentang berbagai hal. Faddallahu ini diartikan bisa jasmaninya dan bisa kekuatannya, bisa pola pikirnya. Maka kalau dalam ilmu tarbiyah kita tahu laki-laki itu lebih cenderung ke logika, sedangkan perempuan lebih ke perasaan. Gitu. Jadi nanti kalau dia jadi pemimpin, logikanya itu harus dikedepankan. Karena kalau misalkan ada kasus misalkan jadi hakim, kalau laki-laki kan dia benar, ada saksi, ada bukti, ya udah, walaupun dia saudara, walaupun dia apa, ini udah gak mempan lagi. Karena yang kita pakai harus ini memang. Tapi kalau misalkan contoh yaitu hakimnya perempuan, yang dihakimi nangis gitu, walaupun dia salah, ini perasaannya kan enggak, kasihan, ya udah nggak apa-apa kan, nggak jadi itu. Jadi di sini faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, itu dilebihkan dalam berbagai hal. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki juga ada tanggungan di sana, yaitu anfaq, yaitu nafkah. Nafkah itu bukan seperti zakat, bukan. Bahkan bisa diartikan lebih dari hanya sekedar zakat. Karena kalau zakat kita menunggu ada nisab dulu baru dibayar zakatnya kan. Tapi kalau yang namanya nafkah itu adalah lebih dari kewajiban, memang keharusan, dan itu adalah tanggung jawab laki-laki.
anfaqu min amwalihim, itu menafkahkan hartanya kepada keluarga. Dan dalam hadis Rasulullah, setiap yang dia usahakan, tetesan keringat yang kita usahakan itu dan kita niatkan untuk menafkahi keluarga, itu menjadi jihad kita. Jihad. Bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu, nah ini baru kriteria istrinya. Kalau tadi kan suaminya nih. Istrinya itu adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu kriteria istri itu. Yang salihah itu adalah pertama salihat ya. Salihah itu artinya apa? Kalau bahasa sederhananya salihat itu taat dengan agama, cuman sebenarnya lebih luas dari itu. Yang kedua qanitat. Qanitat itu adalah taat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang ketiga kriterianya adalah dia bisa menjaga kehormatan dirinya jika suaminya tidak ada di rumah. Menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan juga menjaga keluarganya ketika suaminya nggak ada, bukan malah kesempatan. Kalau tidak ada tiga hal itu, artinya membangkang, itu namanya nusyuz. Nah, nanti nusyuz itu istri yang membangkang itu namanya nusyuz. Kalau dulu nusyuz ini hukumannya berat. Hukumannya itu ada kalau nggak salah di sini itu, di surat yang lainnya. Nusyuz itu hukumannya kalau seorang misalkan, kalau dulu tuh ini ada seorang perempuan atau istri yang keluar tanpa seizin suaminya atau tidak diizinkan tapi tetap keluar, kita namanya nusyuz. Nusyuz ini hukumannya dipenjarakan di rumah sampai meninggal. Nah, orang kafir memberikan asumsi bahwa Islam itu kejam karena mengambil ayat ini, padahal ayat itu sudah dihapus, sudah nggak berfungsi lagi, tidak berlaku lagi itu. Nah, berlakunya nanti di sini nih, dihapus dengan ayat ini. Nusyuz namanya. Dulu memang kayak gitu. Karena dulu kalau sudah wanita keluar itu udah bahaya. Nah, wallati takhafuna nusyuzahunna, yaitu orang-orang yang ketika kamu itu takut akan pembangkangan mereka. Nusyuz itu pembangkangan pada kita, atau diartikan apa di situ? Nusyuz saja. Bingung dong. Padahal kita baru kenal nama nusyuz. Di situ kan nusyuz. Tidak ada kewajiban selaku istri untuk meninggalkan rumah apa isi suaminya. Ya, itu sebenarnya secara globalnya aja. Sebenarnya nusyuz itu banyak. Intinya memang orang yang tidak taat, udah gitu aja. Baik taat kepada Allah maupun taat kepada suaminya. Nusyuz itu namanya. Fa'idhuhunna, kalau ada yang nusyuz, ayat tersebut sudah tidak dipakai ya, yang harus dihukum di rumah sampai meninggal. Enggak. Hukumannya ini, pertama fa'idhuhunna, kita nasihati lewat mulut. Diomongin dengan lembut. Karena kalau keras dia bukan malah masuk, patah dia. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna, kalau diomongin tetap nggak mempan, wahjuruhunna. Wahjuruhunna itu pisah ranjang, bukan pisah rumah. Jadi pisah ranjang, misalkan dia tidur di kamar, kita tidur di sofa, gitu kan. Itu namanya wahjuruhunna, bukan pisah rumah. Kalau pisah rumah, pulang ke rumah, gitu kan. Nanti malam hujan timbul. Memang di syariat di sini wahjuruhunna tidak sampai pisah rumah, enggak. Dan di sini sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain. Itu kalau dalam proses ini ya, wahjuruhunna. Kecuali kalau udah parah banget itu baru boleh. Wahjuruhunna itu artinya pisah ranjang. Kemudian fil madhaji'i wadribuhunna. Kalau enggak mempan juga baru dipukul. Tapi pukulnya bukan pakai rotan. Pakai cambuk enggak. Di situ pukul dengan, dan dalam hukum fikih memukulnya di sini tidak boleh muka, tidak boleh wajah ya, atau kepala secara keseluruhan, dan yang kedua syaratnya tidak boleh menyakitkan. Mana dong? Sini bukan pakai sini. Nggak boleh juga. Itu wadribuhunna, maka orang kafir itu apa? Kalau kita letterlekan nih, kalau kita artikan secara harfiahnya, wadribuhunnya memang pukul dia, gitu kan? Kasar. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Kemudian ini yang paling penting di ayat terakhir, fa in ata'nakum, jika mereka sudah mentaatimu ketika diomongin, sudah kembali lagi dan tidak mengulangi,
Maka fa inna dhanakum fala tabu alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan. Sudah putus, jangan diteruskan lagi. Kalau sudah diomongin sudah mempan, ya jangan dipukul lagi. Kata Al-Quran harus dipukul. Nah, itu urutan. Maksudnya kalau diomongin sudah ya jangan diteruskan gitu loh. Jadi kalau diomongin gak mempan baru bisa rajang, bisa gak mempan baru dipukul gitu urutannya. Ini jangan kata Al-Quran kamu nusus sini pukul. Enggak. Tuh silakan nanti ada pembahasan lebih dalamnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah di ayat 43, itu tentang secara umumnya pengharaman khamr, tetapi tahap yang kedua. Jadi pengharaman khamr itu stepnya kan ada 4 tahap. Yang pertama itu diperbolehkan, bahkan di sana di dalam Al-Quran diterangkan hatta khiduhum muskiran, kemudian fatakhidu minhum rizqan hasanan gitu. Saya lupa ayatnya di surat An-Nahl. Ada silahkan anggur dan kurma itu dijadikan khamar dan silakan dijual belikan. Memang diperbolehkan saat itu. Saat itu sudah nggak berlaku lagi. Kemudian dengan pertanyaan dari Umar bin Khattab, beliau mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba dong ditanyakan, bahasa kita gitu ya. Sesungguhnya khamar itu hukumnya apa sih? Kayaknya merusak banget gitu. Kemudian dijawablah oleh Allah dengan surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi artinya, wahai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang hukum khamar, maka jawablah sesungguhnya di dalam khamar itu ada bahayanya tetapi juga ada manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Cuma gitu aja, nggak ada larangan. Kemudian Umar lagi nanya, disuruh meminta hukum yang sebenarnya. Dijawablah oleh Allah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat. Artinya kamu jangan melakukan salat jika kamu dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk. Jadi ada asbabun nuzul ayat ini adalah salah satu riwayat mengatakan ada orang sahabat yang mengimamin sholat lagi kurang sadar karena mabuk. Sholat maghrib membacanya surat Al-Kafirun. Muter. Kita muter aja gitu ya. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana lagi tuh. Perasaan cuma nama ayat, lama banget. Tapi di sini dalam riwayat tersebut baca surat Al-Kafirun, tetapi lamnya hilang. Artinya aslinya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu artinya saya tidak menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Artinya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir gitu kan. Lamnya itu adalah sentralnya di situ, menidakkan. Kemudian karena dia mampu, lamnya hilang. Jadi kan kebalikan kan? Sungguh saya menyembah apa yang kalian sembah. Kan jadi gitu. Maka turunlah ayat ini. Jika kalian mabuk, jangan mendekati sholat. Gitu. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau itu sadar, hingga engkau itu paham, hingga engkau itu sadar apa yang kau baca. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak diperbolehkan orang yang junub itu berdiam diri di masjid atau i'tikaf di masjid, kecuali dia hanya lewat. Contohnya misalkan tinggalnya di sana, di sini masjid gitu ya, tinggal di sana, kamar mandi di sini, mau nggak mau kan melewati nih. Itu diperbolehkan hanya illa 'abiri sabilin, itu maksudnya, kecuali hanya nyebrang loh, tidak diniatkan untuk duduk, perang junub. Kemudian illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu, hingga dia itu mandi besar. Wa in kuntum marudha aw 'ala safarin, jika kalian itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir atau kamu buang hajat, aula mastumun nisa, atau engkau tuh memegang wanita. Aula mastumun nisa ada 4 mazhab itu, masing-masing berbeda. Apakah lamastumun nisa itu yang membatalkan wudu lah ya. Yang pertama tadi kan membatalkan wudu, Ja'a ahadum minkum minal ghaiti, itu artinya buang air besar maupun buang air kecil. Yang kedua yang batalkan adalah
lamastumun nisa. Kalau di situ diterjemahkan apa? Menyentuh wanita ya? Iya, menyentuh perempuan lain ya, bukan mahram. Menyentuh ini macam-macam. Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad juga, yang dimaksud lamas di sini bisa membatalkan wudu jika dia itu berhubungan badan. Kalau hanya menyentuh ini nggak batal. Itu menurut beliau. Menurut Imam Malik berpendapat lamas di sini bisa membatalkan wudu jika menyentuhnya ini tidak ada pembatas. Jadi kulit ketemu kulit dan ada strupnya. Jadi misalkan tapi kalau nyentuh ini kayak aspal gitu, nggak ada rasa, itu nggak batal. Itu menurut beliau. Jadi dipilah-pilih, di apa ya? Dipisah. Menyentuhnya itu ada rasa nafsunya atau enggak, gitu. Sama-sama menyentuh bisa jadi hukumnya berbeda. Mungkin kalau disentuh keriput, biasa gitu kan. Nah, kalau menyentuh ini ya halus itu ada setrupnya, ada apa ya, syahwatnya, nah itu batal. Itu menurut beliau. Nah kalau yang terakhir Imam Syafi'i, mau nyentuhnya pakai rasa, mau menyentuhnya pakai apa nggak ada rasa, tetap batal. Tuh, jadi lamas di sini macam-macam. Kalau di kita mazhab Syafi'i berarti ya memang batal menyentuh wanita tanpa apa pembatas itu. Nah itu kemudian kalau kita wa in kuntum mardu'a ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal lamastumun nisa falam tajidu ma'an, kemudian kalau nggak ada air, kita bepergian, sakit atau nggak ada air, maka kita tayamum. Tayamumnya dengan so'id. So'id itu adalah tanah yang kering yang masih menempel. Terserah mau nempel di mana. Ada 3 macam. Ada tin, ada so'id atau turab, ada ghubar. Jadi ada 3 macam. Tin itu artinya tanah yang lengket atau tanah yang basah. Nggak disuruh pakai itu kita tayamum. Itu namanya tin atau turab. Tin. Kemudian kalau turab atau so'id itu adalah yang kering. Baik yang keringnya itu nempel di tanah atau menempel di kaca atau menempel di tembok, itulah yang dipakai untuk tayamum. Jadi tayamum itu nggak perlu pakai harus ada debunya, nggak. Misalkan nggak ada air di sini gitu, nggak perlu kita di jalan raya kemudian nyari debu, nggak perlu. Di sini juga ada kok debu, kan? Kemudian nanya boleh nggak Pak? Untuk masalah pas sholat kayak gitu, kalau kondisinya ruangannya itu sempit, nah sedangkan ada cewek yang mau mengikut jamaah kayak gitu, gimana posisi itu satu deret gitu, nggak harus depan belakang itu. Kalau posisi satu ini gimana dalam kondisi darurat kayak gitu? Iya. Jangan sih terus jawabnya gimana, nggak tahu makanya. Kalau bisa depan belakang kalau makmumnya cewek gitu. Itu ya. Gitu. Oke, dulu nanti kita sambil ke depan. Oh iya, kalau kemarin sudah ada yang ikut bahasa Arab belum? Udah ya? Ada yang udah pernah belajar bahasa Arab? Kayaknya itu harus itu. Dan ini, saya tuh sebenarnya punya bahasa Arab tapi tadi online dulu, pakai WhatsApp tak. Nanti nomor-nomornya saya minta datanya aja. Tapi yang bener-bener ini ya, komit aja. Jadi kalau Ustadz yang di Depok itu, beliau sudah lama membuat itu, karena beliau sekarang sudah benar-benar selektif. Jadi 3 kali nggak mengerjakan PR, otomatis hilang itu namanya. Kita nggak gitulah. Nanti yang penting sebenarnya saya pengen ini memfasilitasi orang yang memang tidak memungkinkan untuk selalu bertemu. Kalau WA kan di mana aja kan. Nah, karena sesekali kita sering seminggu sekali ketemu di sini, nanti mungkin kita bisa musyawarahkan atau kita pecahkan masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan lewat online itu. Itu mungkin nanti coba diobrolkan sama teman. Kita fasilitasi aja biar apa ya, manfaat lah.
Baik ya, cukup dulu, nanti kita sambung depan insyaallah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum.